ternyata kalau kamu pernah dalam keadaan tiba-tiba sedih, sebenarnya nggak ada penyebabnya. Hujan nggak ada, badai nggak ada, tapi hati tiba-tiba rasanya sedih, tapi hati tiba-tiba rasanya galau. Lah karena ini kenapa? Sampai kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kalau ada seorang hamba yang dosanya itu udah sangat banyak dan dia tidak memiliki amal sedikit pun untuk bisa menghapus dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ibtalahullahu bil huzni. Allah maka mengirimkan kepada dia itu perasaan sedih. Gak ada penyebabnya. Tujuannya untuk apa? Yukaffiruha. Allah pengen itu menghapus dosa-dosa daripada hamba-hambanya. Inilah bentuk daripada cinta Allah, sayang Allah, karena Allah itu nggak pengen ketika hamba menghadap dia di akhirat nanti dengan membawa dosa-dosa yang sangat banyak. Itu Allah nggak pengen. Pertarungan terakhir syaitan dengan kita manusia itu bukan ketika kita dalam keadaan marah, bukan ketika kita dalam keadaan beranjak untuk bangun sholat subuh, bukan. Akan tetapi pertarungan terakhir syaitan itu adalah ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Sampai bayangin, kita sakaratul maut di wilayah timur dan setan yang mendengarnya itu di wilayah barat. Terdengar oleh mereka kalau kita sakaratul maut, mereka bakal lari tunggang langgang membawa senjata terbaik mereka untuk menggoda kita agar keluar daripada agama Islam. Makanya anjurannya di setelah kita sholat atau di setelah kita melakukan amalan-amalan baik, kita itu berdoa seperti halnya doa di sekian surah Al-A'raf ayat 126. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Jadi kalau posisi kita itu lagi minta sama Allah, itu kesannya nggak boleh maksa. Begitu juga minta sama Allah pengen dijodohkan dengan dia. Sebab kenapa? Kan kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita ada amalan yang namanya istikharah. Ada kutipan doa istikharah, itu keren banget kan. Kita doanya di situ, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku meminta pilihan-pilihan dengan ilmumu, bukan dengan ilmuku. Karena kenapa? Allah itu memberikan kepada kita takdir-takdir yang luar biasa. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku ketetapan takdir yang terbaik menurutmu. Karena kenapa? Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Sebab Allah itu tidak pernah gagal dalam menciptakan takdir. Jadi sesuatu itu gak bakal pulang, pergi, naik, turun kalau dia itu diikat. Sama kayak iman. Iman itu gak bakal pulang, pergi, naik, turun kalau dia itu diikat. Ada pelajaran keren yang Allah ceritakan kepada kita, bagaimana cara untuk mengikat sebuah keimanan dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Kan kita semua tahu tuh cerita Ashabul Kahfi adalah cerita tentang pemuda yang mereka itu mengorbankan diri mereka untuk sebuah keimanan dari pengajaran prajurit raja yang zalim. Maka setelah mereka mengorbankan diri mereka untuk sebuah keimanan, apa yang Allah berikan kepada mereka? Warabatna ala qulubihim. Allah ikat tuh keimanan dalam diri mereka. Setelah iman terikat kan gak bakal naik turun. Apa yang mereka dapatkan? Kenyamanan. Kenyamanannya apa? Tidur 300 tahun dalam gua gak bangun. Maka analogi sederhananya adalah ketika ada dua orang yang saling mencintai, kan biasanya mereka bakal berkorban satu dengan yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Pengakuan. Lah sama, Allah itu pengen pengakuan dan pengorbanan kita agar Allah mengikatkan keimanan dalam diri kita.